jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Ya Yesus Tuhanku, Kaulah bersamaku, supaya ku menang di dalam cobaan. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Jemaat Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Sungguh bahagia sekali bisa menyapa Anda kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Adapun firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam pertemuan kita dalam ibadah kita pada saat ini tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita 1 Yohanes 5 pasal 5 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan dengan judul Iman Mengalahkan Dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Saudaraku, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya kita semua yang hidup di dunia ini dilahirkan dalam sebuah peperangan. Setiap hari siapapun dia berperang atau berjuang dalam hidup, termasuk juga dalam melawan kehendak yang muncul dari dirinya, yang juga muncul dari orang lain, maupun juga dalam berjuang bagian rohani. Kita mungkin tidak memintanya, tetapi jauh sebelum kita lahir dan lama sebelum kita meninggal, sebuah peperangan sedang berlangsung di seluruh alam semesta ini. Kita tidak bisa melarikan diri dari peperangan tersebut, yaitu peperangan yang terjadi antara Tuhan dengan segala hal-hal kejahatan di alam semesta ini. Bahkan ketika kita tidak mengetahuinya sekalipun. Sangat penting kita ketahui bahwa Tuhan dengan hal yang jahat itu bukanlah lawan yang seimbang. Tuhan jauh lebih hebat dalam segala hal. Suatu hari Dia akan melenyapkan segala kekuatan kegelapan sepenuhnya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Dia, Tuhan Allah, menyerahkan pilihan kepada kita. Kepada siapakah kita akan berpihak? Saya ulangi, sebelum hal itu terjadi, Allah melenyapkan semua kuasa kegelapan itu. Ia
menyerahkan pilihan kepada kita. Kepada siapakah kita akan berpihak? Berbicara tentang mengalahkan sebagaimana dalam judul perikop kita pada hari ini, berarti ada kaitannya dengan pertempuran, dengan peperangan, perjuangan atau pertarungan. Di dalamnya ada usaha untuk bisa menang. Rasul Yohanes menuliskan bahwa musuh kita adalah dunia. Dalam artian dunia adalah keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak yang cenderung jahat di mata Tuhan. Dan hal itu telah ditegaskan sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Dikatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah dari Bapa, melainkan dari dunia." Seperti halnya keegoisan, tidak peduli dengan orang lain, sesuatu yang sangat bertentangan dengan hukum Tuhan, yaitu tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama yang sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Maka untuk itu senantiasa harus diingat dan digarisbawahi bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Segala sesuatu bersifat sementara dan pada umumnya membawa setiap orang masuk kepada kebinasaan. Jadi, kalau dikatakan Kristus telah mengalahkan dunia, itu berarti bahwa Ia telah mengalahkan penguasanya dan semua sistem kehidupan yang dikuasainya. Itulah sebabnya setiap anak Tuhan harus berpegang pada firman ini. Mari kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 11, ayat 14 dan ayat 16 dengan inti pokok yang menegaskan kita berada di dunia tetapi kita bukan dari dunia. Kita berada di dunia tetapi kita bukan dari dunia. Namun demikian saudara-saudariku, kita tidak bisa menyangkal hal ini, bahwa berada di dunia berarti berada di tengah-tengah pengaruh-pengaruh dunia dengan segala metode dan caranya. Ido asa saya toktong di gorahon tu ganup akana ubegesa naradi tu mangihon. Di sada Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam Markus 14 ayat 38 juga dikatakan hal yang sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jika kita saat ini berada di dalam dunia, itu berarti menandakan setiap saat kita sedang berperang melawan kuasa dunia ini. Kita harus punya keyakinan bahwa setiap peperangan kita terhadap kuasa dunia ini, pastilah kita akan menang jika kita bersama dengan Kristus. Sebab dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi setiap kita mengasah kekuatan kita melalui pembacaan kitab suci, dengan beriman kepada Yesus Kristus dan senantiasa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan demikian percayalah,
kepada kita hanya satu jawaban, yaitu kemenangan. Jika kekuatan dan perlengkapan rohani ini kita pakai setiap saat, maka niscaya kita pasti bisa mengalahkan kuasa dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, adapun yang melatar belakangi munculnya perikop ini adalah karena pada saat itu ada muncul pengajaran yang menyesatkan, yang mengatakan bahwa keilahian Yesus itu hanya saat dia dibaptiskan hingga sampai sesaat sebelum dia disalibkan. Namun Yohanes menyangkal pendapat yang seperti ini, yang mengatakan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah, bahwa Allah sendiri yang memberikan kesaksian tentang anaknya melalui rohnya. Dalam anaknya ada hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu juga dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepada nama Yesus. Yesus sebagai anak Allah menekankan keilahian Yesus yang adalah kekal, yang menandakan juga bahwa adanya hubungan antara Bapa dan Anak yang sudah terjalin sebelum inkarnasi dan wujud dari kebesaran kasih Bapa kepada anaknya yang sudah ada sebelum dunia dijadikan adalah dengan menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Hal itu ditegaskan oleh Yesus sendiri dalam perkataannya di dalam kitab Matius 28 ayat 18 yang mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sekarang mari coba kita lihat nats khotbah kita pada hari ini. Yang pertama, dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga menegaskan bahwa percaya pada Yesus adalah pekerjaan Allah, bukanlah hanya keputusan manusia. Ketika manusia percaya kepada Yesus, maka pada saat itu dia dilahirkan dari Allah. Di sini terlihat hubungan yang tak terpisahkan antara tindakan manusia untuk percaya dengan karya Allah yang melahirkan yang percaya itu menjadi anak-anaknya. Dilahirkan menjadi anak-anak Allah berarti dipersiapkan masuk ke dalam relasi kasih. Relasi kasih dengan Allah melalui Yesus inilah yang kemudian mendorong kita untuk mengasihi saudara seiman. Mereka menjadi saudara kita di dalam Kristus tanpa memandang ras, bahasa, budaya, baik juga dalam hal pendidikan maupun strata ekonomi. Meskipun di antara kita ada perbedaan, tetapi kita harus tetap saling mengasihi karena kita berasal dari keluarga yang sama dan sama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Bukti seseorang mengasihi Allah ditegaskan kembali adalah ketika dia juga mengasihi sesamanya, saudaranya. Bukti mengasihi Allah adalah ketika dia juga mengasihi sesamanya manusia. Ai ido rokoman nipati rayai natar surat di Matius bidu 22 Mamukasian ayat 34 sahak rodi 40. Ketika dikatakan di dalamnya juga, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bolo dido na perjolo berarti adong na paduahon. Dia mai. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bertautan. Ketika orang mampu mengasihi Tuhan Allah, sesungguhnya dia juga mengasihi sesama. Bagaimana mungkin dia mampu mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, sementara manusia sesamanya yang terlihat tidak mampu dia mengasihinya. Untuk itulah kedua hukum ini merupakan utama
dan keutamaan di dalam hidup untuk dilakukan oleh setiap umat yang percaya. Yang kedua, dalam ayat 4 sampai ke 5 terdapat dikatakan di sana dalam kata dunia, atau dalam bahasa Yunani dikatakan kosmos. Sebagaimana telah saya utarakan tadi di awal, kalau disinggung berbicara mengenai dunia, bukanlah yang dimaksud planet, bintang, galaksi dengan isi alam semesta yang lainnya, tetapi lebih condong digambarkan kepada keadaan dunia yang sesat, di mana manusia hidup dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, dengan dikuasai oleh segala kuasa kegelapan yang jelas-jelas berseberangan dengan Allah. Istilah dunia dalam perikop ini merujuk kepada kualitas ketimbang kuantitas. Maka untuk dapat mengatasi dunia ini, kita membutuhkan lebih dari sekedar usaha sendiri, karena kemampuan kita berbatas. Kekuatan kita tidaklah sanggup menandingi segala kuasa dunia. Kalau Tuhan beserta kita, yang pasti satu jawaban, kita mampu masuk kepada sebuah kemenangan. Satu kekaguman dan kebahagiaan tersendiri yang dapat kita rasakan mengenai perubahan keberadaan kita dalam dunia ini, yaitu ketika kita telah diubah dari makhluk yang ditakdirkan untuk kalah, berubah menjadi makhluk yang ditakdirkan untuk menang. Adalah sebuah kebahagiaan ketika kita menyadari dan menerima status itu. Dahulu kita adalah makhluk yang ditakdirkan untuk kalah, tetapi kini kita menjadi seseorang yang ditakdirkan untuk menang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan musuh manusia yang paling ditakuti, yaitu apa, Bapak Ibu? Kematian. Logikanya, jika kematian dapat dikalahkannya, apalagi hal-hal yang lainnya. Jika kematian saja dapat dikalahkan, lama akahwaso na asing. Kalau sekiranya hari ini, saat ini, kita tengah berada dalam berbagai penderitaan, kesusahan, dan pergumulan berat, maka tidak ada henti-hentinya untuk tetap menyuarakan, bersyukurlah. Bersyukurlah sekalipun tengah diperhadapkan dengan kesedihan. Bersyukurlah sekalipun tengah diperhadapkan dengan kesulitan. Bersyukurlah sekalipun sedang menghadapi tantangan. Mengapa? Saudaraku, lagi-lagi dikatakan, karena iman yang kita miliki adalah iman yang mengalahkan dunia. Iman yang kita miliki adalah iman yang mengalahkan dunia. Dengan kehadiran Roh Kudus yang senantiasa mengalirkan kekuatan-kekuatan positif bagi kita, maka kita diberikan kemampuan bertarung melawan ketakutan, sehingga kita memiliki dasar yang kuat untuk menjadi orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, lantas bagaimanakah cara kita mengalahkan dunia? Setidaknya dalam perikop kita pada saat ini, kita menemukan 3 cara untuk menaklukkannya. Yang pertama dikatakan, kita harus beriman atau percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus beriman atau percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, Yesus yang kita sembah, kita tahu adalah Tuhan yang perkasa yang telah mengalahkan dunia.
Dia juga menghendaki kita melakukan hal yang sama, memiliki kuasa untuk menaklukkan segala kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa kegelapan. Nah, jika Anda rindu untuk menjadi umat pemenang, maka gunakanlah iman di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, percayalah, Anda akan mampu mengalahkan dunia dan segala keinginannya. Lalu yang kedua dikatakan, kita harus lahir dari Tuhan. Kita harus lahir dari Tuhan. Artinya lahir dalam hal ini hidup yang diperbaharui oleh Tuhan atau hidup yang dilahirkan kembali. Kalau dikatakan dilahirkan kembali bukan berarti mengalami reinkarnasi, melainkan mengalami pembaharuan hidup, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama dan memunculkan kehidupan yang baru. Segala dosa disucikan dan hidup dalam pertobatan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 mencatat, setiap orang yang lahir dari Allah tidak lagi berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Lalu yang ketiga, dikatakan kita harus melakukan perintah-perintahnya. Saudaraku, orang yang melakukan perintah Tuhan adalah orang yang hidup di dalam ketaatan. Seluruh aspek hidupnya selalu berpadanan dan meneladani apa yang difirmankan oleh Tuhan dan yang sudah Dia tunjukkan terlebih dahulu, mana yang menjadi kehendaknya dan mana yang merupakan larangannya. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita akan selalu melakukan segala perintahnya dengan taat, bukan dengan terpaksa. Ingat, sekali lagi ditegaskan, mengasihi Allah adalah merupakan ketaatan, bukan sebuah keterpaksaan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini nama minggu kita adalah Minggu Rogate, yang berarti berdoa. Dan topik minggu kita berjudul Doa Orang Beriman. Minggu ini senantiasa mengajak kita semua, para pendengar firman Tuhan, untuk selalu menaikkan doa kita kepada Tuhan Allah. Supaya apa? Supaya dimampukan menghadapi segala pergumulan atau tantangan. Dikuatkan iman, supaya tidak menjadi iman yang dangkal dan kering. Dan juga disegarkan dalam pengharapan bahwa kita akan selalu dimenangkan dalam setiap perkara. Yakinlah, bersama Yesus selalu ada kemenangan dalam setiap peperangan, dan Tuhan akan mengabulkan doa kita, serta kita juga akan memperoleh apa yang kita minta. Sebab hal itu telah ditegaskan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Selamat menjalani Minggu Rogate, berdoa dan berharaplah selalu kepada Tuhan Allah, serta setialah dan taatilah segala perintah-perintahnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami berbahagia bahwa Engkau senantiasa setia melawat kami, memberikan kami kesempatan, memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan, dan tak lupa sukacita di dalam pengharapan penuh kepadamu. Hingga hari ini kami boleh ada bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah kasih karuniamu yang senantiasa menunjukkan berkat-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi penuntun dalam hidup ini.
yang selalu mengingatkan kami untuk percaya, meyakini segala kuasa-Mu, bahwa tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang sanggup menaklukkan Engkau dan membuat kami hidup di dalam keterpurukan. Tetapi kuasa-Mu senantiasa memampukan kami untuk mencapai garis finish, menjadikan kami sebagai seorang pemenang yang senantiasa diliputi dengan rasa sukacita. Inilah kami Tuhan, para anak-anak-Mu yang datang menghambakan diri meyakini segala kuasa-Mu. Bantu kami Tuhan untuk senantiasa tetap berdiri tegak di dalam keyakinan dan pengharapan penuh kepada-Mu, bahwa kehidupan kami ini akan berjalan dengan baik dan segala sesuatu halangan tidak akan mampu untuk membuat kami jatuh hingga tersungkur. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk terus berjalan sekalipun badai menghadang perjalanan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk segala pelayanan di dunia ini yang senantiasa mengumandangkan dan memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga, keluarga, dan juga pelayanan mereka dimanapun, agar kiranya Tuhan mereka menjadi kesukaan di hadapan-Mu dan senantiasa menyenangkan hati-Mu melalui ketaatan akan perintah-Mu. Kami juga mau berdoa dengan segala tantangan, pergumulan yang dihadapi oleh dunia ini, oleh negara kami secara khusus. Kami mau bawakan Tuhan pemerintah kami yang saat ini tetap berupaya dalam menangani virus COVID-19, bagi tenaga paramedis, bagi seluruh aparat negara yang senantiasa menyumbangkan tenaga, pikiran, dan segala yang mereka mampu, supaya perkembangan ini semakin menyusut dan kiranya negara kami, dunia ini dipulihkan dan kembali normal seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan, mereka senantiasa Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan juga keyakinan diri dan sukacita, agar mereka melalui segala perintah-Mu, melalui segala lawatan-Mu, mereka mampu tetap memberikan yang terbaik di dalam rasa yakin terhadap Engkau. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang terimbas oleh pandemik ini, baik oleh karena sakit penyakit, baik oleh karena bagian ekonomi. Kami percaya Tuhan, Engkau maha melihat dan maha mengetahui. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa mampu memulihkan hati yang kosong, memulihkan tubuh yang lemah, memulihkan perekonomian yang hampir-hampir mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan, setiap orang, setiap umat-Mu senantiasa berharap penuh kepada-Mu dan meyakini bahwa kuasa-Mu akan nyata tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan bagi seluruh program gereja-Mu, secara khusus di gereja-Mu HKBP Perumnas Tangerang ini. Tak putus-putusnya Tuhan kami mempercayakan diri kepada-Mu, kami setiap hamba-Mu dan juga seluruh anggota jemaat, supaya kami senantiasa di dalam kebersamaan dalam menjalankan program pelayanan, supaya gereja-Mu ini, kehadiran kami di daerah ini, di tempat ini, mampu menjadi suluh, mampu menjadi berkat dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau maha tahu atas segala kebutuhan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjawabnya tepat pada waktu-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi umat yang datang meminta di dalam percaya dan kerendahan hati serta pengenalan diri terhadap Engkau. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita telah mendengarkan firman Tuhan, maka sebagai ungkapan syukur, mari kita menyerahkan persembahan kita, persembahan 2A dan 2B untuk pembangunan, sebagaimana kita bersama-sama untuk menjaga dan juga memenuhi tanggung jawab kita dalam menangani kekurangan dana pembangunan di gereja kita. Mari kita memberikan di dalam hati yang bersukacita. Kita bernyanyi.
padaku kekuatan, karena aku pun lemah. Jangan kehendakmu Bapa, kehendakmu jadilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus telah mengalahkan musuh manusia yang paling ditakuti, yaitu kematian. Oleh karena itu, saudara-saudari, jika saat ini kita berada dalam berbagai penderitaan, kesusahan, dan pergumulan berat, bersyukurlah karena iman yang kita miliki adalah iman yang mengalahkan kuasa dunia. Karena itu, tetaplah mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama sebagai wujud dari cara kita mengasihi Allah. Dan hari ini kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga dan penyerahan persembahan bulanan. Sesungguhnya semuanya adalah ucapan syukur dan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan. Kita tidak boleh melupakannya, melainkan harus senantiasa mengingat kebaikan Tuhan lewat persembahan kita. Terpujilah Allah yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Biarlah kita berpegang teguh pada iman dengan relasi terhadap Tuhan melalui doa-doa dan tindakan kasih bagi sesama kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, ajarlah kami untuk selalu membangun persekutuan yang saling mengasihi dan saling mendoakan, sehingga kami mau saling menerima bersama dengan saudara-saudara kami semuanya. Persembahan adalah respon atau jawaban kita kepada Dia yang telah memberikan berkat-Nya secara sempurna dalam hidup kita. Dia telah memberikan kekayaan-Nya untuk kita melalui anak-Nya Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang dahulu kaya menjadi miskin supaya kita kaya dan berkelimpahan. Berikanlah persembahanmu dan datanglah menghampiri mezbah Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kiranya Tuhan menerima persembahan kita dan memberkatinya. Kita bernyanyi. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku, teristimewa rahmat-Mu di dalam anak-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu melihat kemuliaan-Mu. Berkat rahmat-Mu tak henti selama hidupku. Pujianku pun tak henti muliakan nama-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu melihat kemuliaan-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Tetap semangat dan senantiasa menjaga kesehatan. Jangan pernah lupakan protokol 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sehat selalu bersama dengan keluarga. Horas.